Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Mubarok dengan NPM 1813023048. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang sistem dan lingkungan serta perubahan entalpi reaksi pada materi sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan kembali pengertian perubahan entalpi reaksi? Saya, Pak. Perubahan entalpi reaksi adalah perubahan kalor pada tekanan tetap atau merupakan penyumbuhan energi dalam dengan perkalian antara perubahan volume dan tekanan konstan. Ya, benar, Nak. Ada kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap, disebut entalpi. Entalpi itu juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem. Ada yang tahu bagaimana cara mengukur entalpi atau apakah entalpi bisa diukur? Izin menjawab, Pak. Entalpi tidak dapat diukur, Pak. Tetapi perubahan entalpi yang menyertai suatu proses dapat ditentukan. Benar, tidak ada cara untuk mengetahui nilai entalpi produk dan reaktan. Demikian pula nilai dari delta H pada reaksi, sehingga kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa mengukur perubahan atau selisih antara nilai-nilai tersebut. Nah, jadi sudah paham ya dengan entalpi reaksi? Sudah paham, Pak? Berdasarkan pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, reaksi termokimia dibedakan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ada yang tahu reaksi eksoterm itu apa dan reaksi endoterm itu apa? Belum tahu, Pak. Nah, karena kalian belum tahu ya, kita umpamakan reaksi eksoterm itu sebagai matahari atau api. Misalnya, bila kita berada di luar ruangan dengan sinar matahari yang begitu terik dan menyengat, atau kita berada di dekat api unggun, apa yang kalian rasakan? Panas, Pak. Ya, benar, panas. Jadi reaksi eksoterm itu yang bagaimana? Reaksi eksoterm itu yang lingkungannya terasa panas, Pak. Selanjutnya, kita ibaratkan reaksi endoterm itu seperti salju. Misalnya kalian berada di wahana permainan salju atau kalian tinggal di kutub utara. Apa yang kalian rasakan? Dingin, Pak. Ya, untuk lebih jelas coba amati fenomena berikut ini. Setelah mengamati fenomena tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan. Kenapa wadah yang menampung larutan deterjen dan larutan adem sari terasa panas dan dingin ketika kita memegangnya, Pak? Pertanyaannya bagus. Untuk menjawabnya, mari kita lihat demonstrasi percobaan yang akan Bapak lakukan. Karena pembelajaran yang kita lakukan masih secara virtual akibat pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum percobaan reaksi eksoterm dan endoterm secara langsung di laboratorium. Mari kita cermati percobaan berikut. Baik, Pak. Nah,
kita sudah ada di tempat laboratorium mayanya, di mana reaksi yang pertama yaitu larutan HCl bereaksi dengan NaOH, di mana kita ketahui di sini natrium hidroksidanya sebagai larutan pelarut. Nah, kita andaikan saja natrium hidroksida ini sebanyak 50 mili karena kita tidak tahu jumlah dari natrium hidroksidanya. Dan untuk asam kloridanya merupakan larutan zat terlarut, Nah, di sini kita akan menghitung suhu awal untuk natrium hidroksida. Oke, untuk natrium hidroksida kita hitung suhu awalnya 25 derajat Celcius. Nah, di sini kan suhunya berubah-ubah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan asam kloridanya ke dalam natrium hidroksida. Karena suhunya berubah-ubah, maka kita harus menyiapkan stopwatch. Nah, dimana kita stopwatchnya kita atur selama 30 detik. Setelah kita tambahkan 10 mili asam klorida, kita hidupkan stopwatchnya selama 30 detik untuk menentukan suhu akhir dari campuran larutan natrium hidroksida dengan asam klorida. Kan pertamanya kita sudah ketahui suhu awalnya dari natrium hidroksida bahwa suhu awalnya 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan tambahkan 10 mili asam klorida, lalu kita hidupkan stopwatch selama 30 detik, kita tunggu selama 30 detik, lalu kita catat perubahan suhu akhirnya dari larutan tersebut. Oke, sudah berjalan 10 detik, berjalan 15 detik, berjalan 20 detik, berjalan 25 detik, berjalan 30 detik. Oke, suhu airnya yaitu 26,6. Selanjutnya ke percobaan kedua, dimana percobaan kedua yaitu NaHCO3 bereaksi dengan HCl atau natrium bikarbonat dengan asam klorida, dimana asam klorida ini sebagai zat pelarutnya. Kita andaikan seperti tadi bahwa asam klorida ini sebanyak 50 mili, dan untuk suhu awalnya ketika kita pindah ke percobaan ini adalah 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya seperti pada percobaan yang pertama, kita siapkan stopwatch juga, lalu kita tambahkan natrium bikarbonatnya sebanyak 10 mili. Kita sudah catat suhu awal asam klorida yaitu 25 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan natrium bikarbonat, lalu kita hitung stopwatchnya, hidupkan stopwatchnya selama 30 detik. Oke, sudah berjalan 10 detik. Sudah berjalan 20 detik. Sudah berjalan 25. Sudah berjalan 30. Oke, kita dapatkan suhunya 23,98. Nah, demikianlah praktikum virtual ini yang saya lakukan untuk kalian simak. Anak-anak, saya mohon maaf bila banyak kesalahan karena belum akuratnya praktikum secara virtual ini, karena kita tidak dapat melaksanakan praktikum secara offline di laboratorium kita secara langsung. Nah, demikianlah praktikumnya. Selanjutnya kita kembali ke part. Baik, demikianlah demonstrasi percobaan reaksi eksoterm dan endoterm yang telah Bapak lakukan. Nah, selanjutnya berdasarkan demonstrasi yang telah Bapak lakukan, coba tentukan variabel bebas, variabel respon, dan variabel kontrolnya. Berdasarkan percobaan yang Bapak lakukan, menurut saya variabel bebasnya HCl dan NaHCO3 yang merupakan zat terlarut. Variabel responnya perubahan suhu yang terjadi, dan variabel kontrolnya adalah jumlah zat yang digunakan dan waktu. Ya, bagus sekali. Selanjutnya perhatikan tabel reaksi yang telah Bapak berikan. Dari hasil percobaan yang Bapak lakukan, bagaimana hasilnya serta perubahan apa yang terjadi? Saya mencoba menjawab, Pak. Pada gelas kimia A, larutan NaOH 50 mili, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Setelah ditambahkan larutan HCl 10 mili, suhu akhir larutannya 26,6 derajat Celcius. Pada gelas kimia B, larutan HCl 50 mili, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Setelah ditambahkan larutan NaHCO3 10 mili, suhu akhir larutannya 23,98 derajat Celcius. Ya, betul. Terima kasih telah mencoba menjawabnya. Izin bertanya, kenapa perubahan suhunya berbeda? Untuk gelas kimia A suhunya naik dan gelas kimia B suhunya turun. Perubahan suhu yang berbeda itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan reaksi antara percobaan pada gelas kimia A dan percobaan pada gelas kimia B. Untuk membedakan, coba kalian tuliskan hasil reaksi dari
larutan gelas kimia A dan gelas kimia B. HCl aqueous bereaksi dengan NaOH aqueous menghasilkan NaCl aqueous dan H2O liquid. NaHCO3 aqueous bereaksi dengan HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous, H2O aqueous dan CO2 gas. Oke, terima kasih. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm terkait gambar tersebut? Saya Pak, jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Ya, benar. Ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, jadi reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor dibebaskan oleh sistem ke lingkungan. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalor diserap oleh sistem dari lingkungan. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk kedua teman kalian yang telah menjawab. Lalu, pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, yang mana reaksi eksoterm dan yang mana reaksi endoterm? Untuk reaksi eksoterm yang percobaan pada gelas kimia A dan reaksi endoterm pada percobaan gelas kimia B. Good job. Selanjutnya bagaimana nilai delta H-nya? Pada reaksi eksoterm percobaan gelas kimia A disertai dengan kenaikan suhu pada sistem nilai delta H negatif yang menyatakan sistem melepas kalor ke lingkungan. Pada reaksi endoterm percobaan gelas kimia B disertai dengan adanya penurunan suhu pada sistem dan nilai delta H positif yang menyatakan sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ya, benar sekali. Ada yang berani menyimpulkan dari percobaan di atas? Dari percobaan di atas disimpulkan bahwa percobaan yang mengalami reaksi endoterm adalah NaHCO3 bereaksi dengan HCl karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalor dibebaskan oleh lingkungan ke sistemnya, disertai dengan adanya penurunan suhu pada sistem dan delta H positif. Dan yang mengalami reaksi eksoterm adalah HCl bereaksi dengan NaOH karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor dibebaskan oleh sistem ke lingkungannya serta disertai dengan adanya menaikkan suhu pada sistem dan delta H negatif yang menyatakan sistem melepas kalor ke lingkungan. Ya, benar sekali, Nak. Nah, reaksi eksoterm dan endoterm ini juga ada diagram tingkat energinya loh. Silakan kalian amati. Ini merupakan diagram tingkat energi dari reaksi endoterm dan eksoterm. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Huruf P dan R di dalam diagram tingkat energi itu melambangkan apa ya, Pak? Untuk P adalah produk zat hasil reaksi dan R adalah reaktan pereaksi. Setelah saya menjawab pertanyaan dari kamu, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Sumbu Y dan sumbu X pada diagram tersebut menunjukkan apa ya? Sumbu X menunjukkan arah reaksi dan sumbu Y menunjukkan berapa besar energinya, Pak. Oke, karena kalian sudah tahu, coba sekarang kalian gambarkan diagram tingkat energi dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Baik, Pak. Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, adakah yang mau menyimpulkan bagaimana reaksi eksoterm berdasarkan diagram tingkat energinya? Saya, Pak. Pada reaksi eksoterm, sistem membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang, Pak. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpinya delta H sama dengan HP dikurang HR lebih kecil daripada 0, bertanda negatif. Ya, benar sekali. Untuk reaksi endoterm bagaimana? Pada reaksi endoterm, sistem menyerap energi. Oleh karena itu, entalpi sistemnya bertambah. Artinya, entalpi produk atau keadaan akhir lebih besar daripada entalpi reaksi. Atau keadaan awal dan perubahan entalpinya, delta H sama dengan HP dikurang HR lebih besar daripada 0, bertanda positif. Ya, jadi semuanya sudah paham ya dengan penentuan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energinya. Paham, Pak. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan benar dan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.